Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam bulan Rajab masuk dalam salah satu dari 4 bulan haram atau bulan suci dalam kalender Hijriah. Bulan Rajab juga memiliki banyak keutamaan. Dan untuk membahas tema terkait keutamaan dan amalan di bulan Rajab, sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sudah lama nggak ketemu, tapi alhamdulillah Pak Kalau Kiai. untuk gapai kemuliaan selalu sehat insya Allah. Oh, Masya Allah. Jazakallah khair sudah Amin, hadir di amin, studio. amin. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung Pak Kiai. Baik. Tadi sudah ada pembukaan sedikit terkait dengan bulan Rajab. Disebutkan juga bahwa bulan Rajab ini adalah satu dari 4 bulan haram. Tapi Ya. yang sebenarnya dimaksud dengan bulan haram itu apa, Pak Ya. Kiai? Silahkan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara sahran. Allah itu ketika menciptakan langit dan bumi, dari awal penciptaan ini, menjadikan bulan itu ada 12 satuan waktu yang menghitung bulan-bulan itu. Minha arba'atun hurum. Yang 4 ini Allah disebut dalam bahasa Arab itu bulan haram. Bulan haram. Haram itu artinya haram melakukan peperangan. Haram melakukan kerusakan di muka bumi. Ini dihargai bulan ini. Oleh karena itu penyebutan bulan suci itu sebetulnya dalam tradisi masyarakat kita itu karena memahami bahwa bulan ini suci, tidak boleh ada darah yang tertumpah. Itu pada tradisi masyarakat Arab di masa Rasulullah yang kemudian itu dihargai oleh agama Islam yang turun pertama kali di tanah Arab. Jadi itu adalah pemahaman orang Arab bahwa tidak boleh saya melakukan peperangan di bulan yang 4 tersebut. Nah ini kemudian diambil oleh Islam sebagai bulan yang disebut Al-Ashhurul Hurum. Kalau kemudian berbicara ya, mengapa kemudian Islam itu mengambil apa yang ada di masyarakat sebelum Islam itu menjadi bagian dari ajaran agama Islam, itu sebetulnya terkait dengan ibadah yang Allah jadikan rukun Islam, yaitu haji. Haji itu kan sering Mila dengar itu adalah penyempurna agama. Betul. Maka kemudian kita lihat susunannya ini. Bulan suci itu yang 3 itu berurutan. Iya, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Yang satu ini kalau dihitung dari bulan Muharram, ini jadi bulan yang ke-7 nih. Iya. Namanya bulan Rajab. Nah, di sini ini dimanfaatkan dulu karena pada masa itu masyarakat Arab itu tidak akan melakukan kerusakan apapun yang menggunakan persenjataan, maka Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu jadikan bulan haji kan. Oh, oke. Gitu lah ya. Walaupun orang berihram niat haji itu boleh dari bulan Syawal kan. Tetapi yang dimasukkan di sini dari bulan Dzulqa'dahnya. Karena persiapan untuk berangkat haji kan puncaknya itu 9 Dzulhijjah. Jadi kalau yang rumahnya jauh itu berangkat dari bulan Dzulqa'dah. Yang ingin lebih lama beribadah haji di Mekah misalnya itu memulai pemberangkatannya di bulan Dzulqa'dah. Nanti selesai ibadah haji, ini biasanya orang kan kepengen cepat pulang. Beda kalau orang itu belum ke tanah suci. Pengennya cepat-cepat datang gitu ya. Pengennya cepat datang. Nanti kalau sudah ibadah haji, jamaah haji itu kadang-kadang rebutan kepengen pulang duluan. Nah, maka di situ Zulhijjah mereka boleh pulang tuh. Muharram di sini ini jadikan tempo, masa setelah lama tidak bertemu dengan keluarganya supaya mereka memperoleh kedamaian, melakukan hal-hal yang positif sebagai imbas dari ibadah haji tadi, itu 3 dijadikan 1. Ini bukan alasan tapi hikmah yang kita simpulkan. Nah kemudian selesai dari bulan Muharram ini itu tidak lagi dikatakan bulan suci. Artinya tidak dikatakan bulan haram, di situ boleh melakukan aktivitas yang dilarang pada bulan ini kan. Nah, nanti ada 1 bulan Rajab. Itu sebetulnya kata ulama untuk memberi kesempatan kalau ada orang yang mau umroh. Nah, ini kalau kita pelajari secara umum itu sebetulnya Allah menjadikan adanya bulan suci itu menunjukkan rahmat Allah. Rahmat Allah dengan memberikan
apa ya, spasi dalam hidup yang ini istimewa, yang ini sangat istimewa, sehingga orang itu bisa memanfaatkan. Kalaupun tidak semuanya, paling tidak pada saat-saat yang istimewa tersebut. Itu pengertian daripada al-ashhurul hurum tadi. Nah, tadi kan disebutkan juga ada 4 bulan ya, Pak Kiai. Nah, dari 4 bulan ini sebenarnya ada bulan yang lebih istimewa dibandingkan yang lainnya enggak? Ini kalau kita bicara dalam kerangka rahmat Allah, di situ rahmat Allah. Allah itu menciptakan kebaikan, itu yang dalam tradisi Islam, apalagi kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memahami sebagai berkah. Berkah itu Mila, kalau misalnya sesuatu itu melampaui kualitas sesuatu, itu melampaui kuantitasnya. Itu namanya berkah. Kalau saya punya uang 10.000, tapi bisa cukup untuk kebutuhan saya 10 juta, itu namanya hidup saya berkah. Orang bertanya kepada saya, bagaimana 10.000 itu bisa memenuhi kebutuhan saya yang 10 juta? Bisa kok. Misalnya, hari ini akhir bulan, istri saya mengatakan waktunya untuk belanja bulanan. Beli kebutuhan pokok, beras, macam-macam. Begitu kami berdua dengan istri saya mau belanja ke pasar, tiba-tiba ada santri saya datang membawa beras. Itu Masya Allah itu berarti ya. Berarti uang yang harus saya pakai untuk beli beras kan tidak perlu keluar dari kantong saya. Betul. Itu berarti hidup saya itu berkah. Gitu loh. Ketika kita mendapatkan rasa sakit, tapi kemudian membuat saya rajin membaca Al-Quran, itu namanya juga keberkahan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmatnya itu memberikan keistimewaan pada setiap sarana dan prasarana yang bisa mendekatkan hambanya kepada Allah. Dan itu bukan sesuatu yang perlu kita pikirkan terlalu dalam. Misalnya, Allah menciptakan tanah. CNN di Mampang, Masjid Nabi di Madinah, Ka'bah di Mekah. Itu kemudian tanahnya Allah beda-bedakan kan. Tanah Mekah yang jadi Masjidil Haram, kalau saya sholat di sana, itu pahalanya 100.000. Betul. Tapi jangan lupa, kalau saya berbuat dosa di sana, itu dosanya juga akan besar. Karena dianggap tidak menghargai kesucian kota Mekah. Sama. Jadi itu aspek tanah. Kalau kita lihat. Ada misalnya aspek itu, keberkahan itu misalnya nempel pada seseorang. Iya kan? Nabi Khidir misalnya. Kenapa disebut Khidir? Itu dari kata-kata khodro, hijau. Karena hijau itu lambang kesuburan, lambang kemakmuran. Di mana ada beliau, itu tanah sekitarnya menjadi tanah yang produktif, subur dan sebagainya. Nabiullah Isa alaihissalam, dalam tradisi Islam itu disebut Al-Masih. Al-Masih itu karena dari kata-kata masaha. Tangan beliau itu penuh dengan keberkahan. Penyakit apapun sembuh. Saya membayangkan kalau tangan itu ada hari ini, semua rumah sakit tutup. Orang tidak ribut BPJS karena tangan itu mendatangkan keberkahan. Ada yang Allah kasih berkah itu pada waktu. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Kalau Anda sholat di malam-malam ganjil di bulan Ramadan pada 10 hari yang terakhir, bertepatan dengan misalnya Lailatul Qadar, maka Anda sholat malam itu dicatat seperti sholat khairun min alfi syahrin, lebih dari 1000 bulan. Itu namanya keberkahan. Nah, ketika kemudian Allah menciptakan bulan Rajab, kemudian orang bertanya, mengapa bulan ini begitu banyak keistimewaannya? Ibadahnya, apapun misalnya. Nah, itu juga terkait dengan rahmat Allah. Baik, Pak Yai, tapi kita harus jeda dulu. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode keutamaan dan amalan di bulan Rajab. Kita lanjutkan Pak Yai. Jadi kalau kita bicara amalan, itu adakah memang amalan-amalan yang disunahkan dilakukan di bulan ini? Dalilnya sahih atau tidak? Semua amalan yang baik itu ketika menempel pada waktu yang baik,
pasti menjadi kebaikan yang berlipat ganda. Jadi bulan Rajab itu adalah waktu yang baik. Kalau kita isi dengan kebaikan, maka semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab itu akan mendapatkan, kalau bahasa marketingnya itu buy one get one. Waduh, Masya Allah. Dia puasa Bonusnya banyak. misalnya, dia berzikir, itu dia dapat pahala zikir. Kapanpun dan dimanapun. Ketika kebaikan ini bertemu dengan waktu yang juga diistimewakan, maka dia dapat pahala 2 kan. Gitu loh. Kita berpuasa hari Senin, dengan kita berpuasa misalnya hari Arafah. Ya. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kan puasanya sama. Kenapa pahalanya kemudian dibeda-bedakan? Karena puasa ini sudah sangat baik. Bertemu dengan hari yang baik, namanya hari Arafah. Oleh karena itu, saya tidak ingin sebetulnya mengurai apa saja yang harus dilakukan. Iya. Karena setiap orang berbeda-beda. Kalau dia bisa memperbanyak sholat di bulan Rajab, Anda sholat. Ada mungkin yang tidak punya banyak kesempatan sholat karena pekerjaan, tapi dia bisa puasa. Silahkan dia puasa. Orang sering bertanya, dan ini yang paling sering diperdebatkan. Apa hukumnya melakukan puasa di bulan Rajab? Saya ingin menyampaikan yang pertama begini. Kalau dari aspek ilmu hadis, puasa Rajab dengan menggunakan dalil khusus, itu diakui kok oleh begitu banyak ahli hadis, kayak Imam Ibnu Hajar al-Asqalani misalnya, bahwa hadisnya memang tidak bisa disebut sebagai hadis yang sahih. Tetapi ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, bahkan Ibnu Hajar sendiri, bahwa begitu banyak ulama mengatakan bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan substansinya selama amalan itu tidak terkait dengan pokok-pokok agama, tidak terkait dengan tauhid, tidak terkait dengan rukun sholat misalnya, tapi terkait dengan amal-amal yang memiliki keistimewaan untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Boleh. Dan saya ingin sampaikan kepada para pemirsa, kenapa ulama kita dulu membolehkan para umat ini menggunakan hadis dhaif untuk pekerjaan yang bersifat fadhailul amal. Karena hadis dhaif itu sebetulnya tidak ada ulama di dunia ini, ya ahli hadis, yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu, mohon maaf ya, dibuang ke tempat sampah. Enggak lah. Hadis dhaif itu tetap memiliki kemungkinan bahwa itu adalah ucapan Rasulullah. Tetapi yang dia disebut dhaif, sahih, itu kan terkait mata rantai periwayatannya, namanya sanad. Saya misalnya mengucapkan keistimewaan bulan Rajab, didengar oleh Mila. Maka Mila adalah perawi hadis dari saya. Seandainya saya dipersepsikan kayak Nabi, nanti Mila menyampaikan kepada orang lain. Itu namanya mata rantai. Ketika Mila orang yang baik, ke bawah baik, yang mendengar, kameramen di depan kita ini juga orang baik, disampaikan kepada yang lain, maka itu namanya hadis sahih. Nanti kriterianya semakin berkurang, namanya hasan. Kriterianya semakin jauh, namanya dhaif. Nah, oleh karena itu, ketiga ini berkaitan dengan fadhailul amal. Misalnya puasa. Apa yang salah orang melakukan puasa? Nggak ada. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang istimewa. Bahkan kata Rasulullah itu, Allah yang mengurus balasan untuk pahala orang yang berpuasa. Ketika puasa itu dikatakan sebagai puncak dari ibadah seseorang, karena kan tingkat ibadah yang memiliki tingkat privasi paling tinggi. Anda sholat, bisa saya lihat. Tapi saya puasa, nggak ada yang tahu. Saya tidak puasa juga nggak ada orang tahu. Makanya Allah bilang, puasa itu untukku ya? Untukku. Iya, karena di situ terbebas dari apapun. Saya misalnya, ya ceramah Ramadan. Ya, pagi ceramah, siang ceramah, haus saya. Saya minum air di kamar, tertutup. Hadirin pemirsa saya, jamaah saya mengatakan betapa solehnya ini orang. Ngomong terus tidak haus-haus. Padahal mereka sudah saya tipu nih. Nah, itu keistimewaannya puasa. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu puasa yang ibadah seperti ini dilakukan di bulan apapun kan tidak ada yang salah. Selama itu bukan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kalau ada orang hari raya Idul Fitri, itu kemudian puasa, itu bukan soleh kan, tapi nggak ngerti agama gitu. Nah, itu sebetulnya yang ingin kita selesaikanlah. Untuk apa orang memperdebatkan
sesuatu yang mengandung kebaikan. Bahkan ulama seperti Imam Ibnu Shalah misalnya, ahli hadis kenamaan, Imam Nawawi dan banyak ulama mengatakan ada hadis yang tidak terkait langsung dengan bulan Rajab, tetapi menginspirasi bahwa Rasulullah itu berpuasa di bulan Rajab. Jadi dulu ada hadis ini ya. Sayyidina Abu Darda itu tanya sama Rasulullah, Nabi kok saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa itu sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Oh, okay. Yang dibicarakan Sya'ban. Karena Nabi itu seringkali puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kata Abu Darda, kenapa Rasulullah kok puasanya itu paling banyak di bulan Sya'ban? Jawaban Rasulullah apa? Dzaka syahrun. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yaghfulu, yang orang itu lalai. Lalai dari lalainya. Ibadah puasa antara Rajab dengan Ramadan. Betul. Ramadan kita paham kan, Rasulullah itu puasa dan kita juga puasa. Biasanya orang model kita, apalagi saya nih, ya Ustadz akhir zaman itu puasanya cuma Ramadan. Boleh jadi saya tidak berpuasa di bulan Sya'ban, tapi Nabi kemudian puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kata Nabi, dulu orang-orang itu sering hanya puasa Ramadan, tapi Nabi menyebutkan Rajab sebelumnya. Itu kan bulan di mana orang lalai antara Rajab dengan Sya'ban. Berarti mafhumnya, logikanya, Nabi juga berpuasa di bulan apa ini? Rajab. Tapi saya pikir untuk kebaikan bersama, yang mau puasa, puasalah. Silahkan. Yang tidak mau puasa, cari amal soleh yang lain juga nggak apa-apa. Sedekah diperbanyak tapi juga boleh ya. Tapi jangan sampai kita membahas puasa Rajab itu boleh atau tidak, sudah tidak puasa, tidak beramal soleh, tidur sepanjang hari. Itu yang harus dapatnya kita apa hindari. gitu ya. Baik. Pak Yai, seperti biasa sudah ada pertanyaan yang datang dari netizen. Kita akan simak bersama-sama. Mari. Halo Pak Ustadz, izin bertanya, apakah hukum larangan berperang di bulan Rajab pada saat ini masih berlaku? Dan apakah ada syariat terkait pengeluaran zakat di bulan Rajab? Terima kasih. Iya Pak Yai, ini pertanyaan dari Indah, seorang mahasiswi. Saya ingin jawab yang pertama gini, karena pertanyaan tentang perang. Perang, betul. Kalau saya jawab boleh, berarti soal saya mau ngajak perang. Perang atau dalam bahasa Arab itu qital dalam Islam. Itu sebetulnya untuk mempertahankan apa yang ada. Bukan mengadakan yang belum ada. Syariat qital itu lebih banyak sebagai bukti pembelaan. Pembelaan kepada yang lemah. Bisa dibaca di surah Al-Hajj itu. Kenapa Allah mengizinkan Rasulullah kemudian mengangkat senjata? Udzina, bukan Allah mengizinkan, diizinkan. Tekanannya beda loh. Mengizinkan dengan diizinkan. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Mereka diizinkan karena mereka selama ini dizalimi. Dizalimi dari apa? Kata Quran, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Seandainya dulu di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab membuat kesepakatan sama Nabi, Nabi silahkan beribadah secara Islam, biarkan kami dengan agama Quraisy di Mekah, maka mungkin tidak akan pernah terjadi syariat yang namanya qital. Kalau kemudian Islam misalnya yang terdengar melakukan peperangan di sana, dan di sini, itu kan lebih banyak. Karena tidak diperkenankannya pada masa itu orang-orang untuk mengamalkan ajaran agamanya di bumi yang lain. Oleh karena itu terjadilah yang namanya peperangan. Nah, peperangan di bulan yang haram itu disepakati oleh ulama tidak boleh. Tetapi kalau kita diperangi dalam konteks membela diri, masa diam aja, maka di sini berlaku kaidah hukum Islam. Kaidah hukum Islam itu bilang bahwa ada mafsadah dan ada maslahah. Ada kebaikan dan ada keburukan. Anda timbang. Kalau Anda diserang di bulan haram, Anda kemudian rumahnya diintimidasi, ya kemudian ada pasukan yang dikirim untuk menghancurkan negeri Anda. Kalau Anda tidak melakukan pembelaan, ya rusak semuanya. Maka di situ dibolehkan. Dibolehkannya sampai kapan? Apa boleh pasti melakukan peperangan? Belum tentu. Kalau misalnya ada musuh yang sudah membawa senjata di depan kita, apa harus kita balas dengan pertempuran? Belum tentu kan. Mungkin kita menyalakan alarm bahaya, mungkin kita mengirim pasukan, ya. Saya suka lihat kan
film-film Amerika itu. Begitu misalnya Rusia di masa lalu menghidupkan rudal-rudal di mana, maka otomatis Presiden Amerika akan memberikan warning. Tapi kan tidak ditembakkan. Begitu ketiga dua-duanya ini sudah sama-sama siap, seringkali terjadi perdamaian. Nah, kalau bisa damai sebelum itu, tidak kemudian kita melanjutkan peperangan. Tetapi kalau nyawanya terancam, kemudian negerinya terancam, maka itu dibolehkan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang zakat? Zakat itu tidak terkait dengan bulan. Zakat itu dengan 1 tahun buku zakat. Kita punya perusahaan, kan punya tahun buku. Ya, tahun buku itu gitu dimulai kalau di perusahaan kan 1 Januari sampai 31 Desember. Islam juga sama. Cuma kita harus hati-hati. Karena satuan tahun zakat, tahun bukunya, itu Rasulullah menghitung dengan kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah itu kan berbeda dengan kalender Masehi dari aspek jumlah harinya. Karena Masehi itu ada yang 28, 29, tapi ada yang 31. Sementara bulan Islam itu berkisar antara 29 dan 30. Maka jumlah harinya itu berkurang pada bulan Islam. Berkurang 7 sampai 10 hari. Maka buat umat Islam yang ingin mendisiplinkan ibadah zakat. Ayo buatlah tahun buku kewajiban zakat. Kapan Mila merasa punya uang pertama kali melebihi 1 nisab? Ya, nisab zakat itu berarti bisa tergantung kitanya ya, Pak ya? Nggak usah harus ada patokan khusus gitu? Tidak ada patokan khusus. Jadi cara menghitungnya ini kita masuk agak jauh ya, tapi karena berkaitan dengan pertanyaan. Jadi kapan saya merasa setelah saya dewasa, baligh, ya, sudah mukallaf maksudnya, ya, atau harta anak kecil, misal karena dia dapat warisan dari orang tuanya, pertama kali sampai 1 nisab. Itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i 96 gram emas. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah 85 gram emas. Katakan hati-hati 85 emasnya misalnya 1 gram gampang 1 juta. Maka kapan saya punya uang 85 juta pertama kali? Ingat saya nih. Saya punya itu perasaan waktu itu katakan misalnya waktu orang wukuf di Arafah, berarti 9 Dzulhijjah kan? Nah, kemudian saya hitung nanti nih, kapan setahun nih? 8 Dzulhijjah tahun depan. Nah, uangnya boleh berfluktuasi. Naik turun. Bisa jadi 1 miliar, bisa jadi turun 10 juta. Nah, tapi pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun depan sudah 85 gram emas lagi enggak? Nah, kalau sudah berarti harus dikeluarkan. Dikeluarkan zakat dari nilai yang ada. Jadi di situ namanya tahun zakat. Dia punya kewajiban mengumpulkan semua aset dia, ya, aset yang berbentuk harta, yang harta objek zakat. Ada harta non objek zakat, ada tarif zakat. Nanti kita buat tema sendiri ya, supaya insya Allah nanti kita akan bahas terkait zakat. Jadi dia keluarkan kapan saja boleh. Nah, kalau dia kemudian mau mendisiplinkan uangnya di bulan Rajab, ya bagus saja. Nggak masalah ya, tergantung tadi sudah sampai 1 tahun atau belum. Baik pemirsa, kita masih akan bahas terkait keutamaan bulan Rajab ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode keutamaan dan amalan di bulan Rajab. Pak Yai, kita teruskan lagi. Kalau bicara kemuliaan, saya rasa kita juga penting untuk tahu kira-kira adakah peristiwa-peristiwa penting juga yang terjadi di bulan suci ini? Di bulan Rajab ini yang terkait dengan peristiwa besar yang paling terkenal dan tidak ada orang yang tidak tahu adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun. Baik manusia ataupun bahkan makhluk yang paling suci, malaikat. Itu hanya Rasulullah lah yang menembus Sidratil Muntaha, kemudian dengan Allah itu pada aspek yang tidak bisa kita bahas. Tidak bisa diungkap kata, tidak bisa dibayangkan. Itu terjadi di bulan Rajab. Kemudian peristiwa perubahan arah kiblat. Ini menarik ya. Semuanya itu terkait dengan Ka'bah
dan terkait dengan Baitul Maqdis di Yerusalem. Isra wal Mi'raj itu disebut dalam Al-Quran kan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini Allah ingin menunjukkan semua tempat suci dunia. Yang tertulis dua, tapi sebetulnya tiga. Yang pertama Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kemudian yang kedua Al-Masjidil Aqsa. Aqsa itu dalam bahasa Arab yang terjauh. Kalau ada yang paling jauh, berarti ada yang jauh. Kan kalau ada yang paling cantik, harus ada yang cantik. Ya, ada yang paling ganteng, ya harus ada yang ganteng. Nah, maka sebelum Al-Masjidil Aqsa, itu mesti harus ada masjid dalam bahasa Arab yang namanya Al-Masjidul Qosi, yang jauh. Yang jauh dari Mekah mana? Masjid Madinah. Yang lebih jauh lagi, itu namanya Al-Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita ketahui, selama di Mekah, dan 1 tahun 8 bulan kira-kira di Madinah, itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Kiblatnya itu kan sebetulnya ingin menunjukkan asal muasal agama samawi itu dari yang sama. Ya. Oleh karena itu agama Islam juga mensucikan tanah Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Kemudian perubahan kiblat kan untuk menunjukkan bahwa kiblat itu dan tanah suci itu kehendak Allah kan, bukan kehendak siapapun. Maka Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, bagaimana kalau yang dijadikan kiblat itu adalah Ka'bah yang didirikan oleh bapak semua nabi. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya istri 2 nih, ya. Mila enggak tahu apa suaminya kepengen kayak Nabi Ibrahim atau enggak. Artinya Nabi Ibrahim istrinya 2 kan, ada ibunda Sarah, kemudian Hajar. Dari Hajar punya anak Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail itu tidak ada yang disebut dalam sejarah. Hanya kemudian anak keturunan yang jauh, yaitu Rasulullah. Tapi dari ibunda Sarah, ini melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Nomor 11-nya Nabi Yusuf. Nanti yang 12 itu setelah bertemu dengan Nabi Yusuf, selesai masalah keluarga itu, mereka bersatu di Mesir. Ke-12-nya Allah berikan taubat dari semua kesalahan, kemudian diangkat semuanya menjadi nabi dan suku utama Bani Israel. Dari situlah melahirkan nabi-nabi besar. Ya, di antaranya adalah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan Rasulullah. Maka kata Nabi, saya ini dengan semua nabi itu saudara sebapak lain ibu. Itu hadisnya begitu. Nah, karena seperti itulah maka kemudian di bulan Rajab ini peristiwa besarnya disatukan. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam pemahaman Islam, Nabi bertemu dengan semua para nabi dalam kehidupan khusus yang hanya Allah yang tahu. Rasulullah mengimami para nabi untuk kemudian sholat, tunduk ibadah kepada Allah. Setelah itu Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Kemudian nanti ada peristiwa lain yang namanya perubahan kiblat tersebut. Itu semuanya terjadi di bulan Rajab. Masya Allah ya, ternyata. Kalau setelah masa Rasulullah di bulan Rajab juga banyak keistimewaannya. Masuknya kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dipenaklukkan di Yerusalem yang menjadi sejarah indah. Bahwa umat Islam itu pernah 2 kali menguasai Yerusalem. Yang pertama di masa Sayyidina Umar. Umar masuk ke Yerusalem tanpa ada darah yang tertumpah. Umar kemudian membuat prasasti janji damai dengan semua suku, ras, agama untuk hidup damai di Yerusalem, memiliki hak dan kewajiban yang setara. Kemudian Sayyidina Umar membuat perjanjian, itu namanya Al-Ahdul Umari, diberikan kuncinya kota Yerusalem. Kemudian seiring perjalanan waktu berganti kekuasaan, berganti penguasa dan agama. Masuklah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Masuk ke Al-Masjidil Aqsa, masuk ke kota suci Yerusalem, itu sama. Tidak ada kemudian tanpa pertumpahan darah, kemudian tanpa kerusakan yang berarti. Itu juga terjadi di bulan Rajab. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa bulan ini adalah bulan di mana kita semua harus mengingat betapa agama Islam itu agama yang penuh kasih sayang. Agama yang selalu mengingatkan asal muasal yang sama. Bahwa saya sebagai muslim tidak sempurna keimanan saya kalau saya tidak menganggap kesucian
kota Yerusalem, Al-Masjidil Aqsa, sama sucinya dengan kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Saya tidak dianggap beriman kepada Allah kalau saya juga tidak beriman bukan saja kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya harus percaya bahwa Taurat itu dahulu Allah turunkan kepada Bani Israel, Injilnya sama, kemudian juga Al-Quran. Maka Al-Quran itu dikatakan muhaiminan. Dia menjadi penjaga dari semua syariat Allah. Masya Allah. Jadi ternyata tidak hanya amalan ya yang jadi utama, tapi ada banyak peristiwa penting juga yang patut kita pelajari juga ya Pak Kiai. Kalau saya boleh menambahkan orang di bulan Rajab ini banyak bertanya amalan yang harus dilakukan. Atau ada doa khusus nggak sih sebenarnya kan gitu. Tapi kalau saya ingin dari sisi yang berbeda. Ayat yang menerangkan tadi bahwa bulan itu Allah ciptakan 12. 4 itu adalah bulan haram yang suci. Itu Allah katakan, fala tadrimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat kezaliman di 4 bulan itu. Jadi kalau kita punya semangat beribadah yang baik di bulan Rajab, kita juga harus punya semangat yang sama untuk meninggalkan keburukan, maksiat dan kepada Allah. Ini kan rahmat Allah. Artinya apa? Semua orang pasti pernah terjerumus ke dalam dosa. Betul. Saya dosa banyak sekali. Tapi kemudian Allah ingatkan, ini ada bulan yang istimewa. Ayo, kalau kamu misalnya mau berbuat dosa, ini cara nakalnya nih ya, tapi itu di situ rahmat Allah. Ya di bulan lain lah. Jangan di bulan ini. Untuk melahirkan perasaan apa Mila? Kalau sampai saya berbuat dosa di bulan ini, itu betapa jahatnya saya. Tidak memberi penghormatan dan penghargaan. Kalau saya tidak bisa bersedekah di bulan ini, bagaimana saya bisa bersedekah di bulan biasa yang lain? Nah, ini yang tadi Mila sebut sebagai latihan. Ya, betul. Nanti puncak lipat gandanya Lailatul Qadar. Puncak lipat gandanya bulan Ramadan. Tetapi orang tidak bisa tanpa melakukan pendidikan. Pemanasan lah istilahnya gitu ya Pak. Orang yang tidak biasa ibadah malam itu juga sulit untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sulit sekali Pak Yai. Jadi kalau ada istilah kemudian bulan Rajab ini seperti menanam benih, kemudian bulan Sya'ban itu menyirami, nanti menuai hasilnya di bulan Ramadan, itu sepenuhnya benar ya? Itu istilah yang baik. Kalau Mila tanya itu benar dalam konteks mana dalilnya dalam agama, itu tidak ada dalil khusus. Betul. Tetapi apa yang dikatakan Mila tadi itu sesuai dengan nafas agama. Bukankah kita dulu ketika baru lahir itu tidak diberi beban syariat apapun? Seiring dengan bertambahnya usia, Rasulullah ketika di Mekah itu sholat itu cuma wajib 2 rakaat saja. Begitu Isra Mi'raj lah turun perintah 5 rakaat. Dia butuh waktu. Gunakan Rajab, kemudian mantapkan di Sya'ban, petik hasilnya di Ramadan. Jadi pemanasannya kan butuh waktu kayaknya harus 3 bulan. Jadi nggak apa-apa latihan ya ini di bulan Rajab. Itu mungkin orang yang baik. Kalau orang kayak saya mungkin pemanasannya harus lebih panjang lagi. Gitu ya Pak Yai. Baik, Pak Yai, tapi ada juga pertanyaan seperti ini. Sebenarnya ada doa khusus nggak yang mungkin dilafalkan pada bulan Rajab? Doa yang khusus itu hanya terdengar pada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan keberkahan buat kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Dan setelah mendapatkan keberkahan di 2 bulan ini, mudah-mudahan keberkahan itu menghantarkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan ya di bulan Rajab ini kita lebih semangat lagi. Insya Allah nanti Allah sampaikan kita juga pada bulan Ramadan. Pak Yai, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program pemirsa. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik. Saya Meladia Rahma dan juga Pak Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.